Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prediksi soal K3K tahap 2 tahun 2025, yaitu kompetensi teknis operator layanan operasional. Biasanya soal-soal ini muncul pada seleksi K3K teknis tahun-tahun kemarin dan kemungkinan akan keluar pada tahap 2 ini. Baiklah, supaya tidak berlama-lama, kita lanjutkan. Soal pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan layanan operasional? A. Layanan yang diberikan kepada masyarakat. B. Layanan yang diberikan kepada pegawai. C. Layanan yang diberikan kepada organisasi. D. Layanan yang diberikan kepada pemerintah. E. Semua jawaban benar. Untuk jawaban yang tepat adalah E. Semua jawaban benar. Pembahasannya, layanan operasional adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat, pegawai, organisasi, atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Soal nomor 2. Apa yang menjadi tujuan utama dari layanan operasional? A. Meningkatkan kualitas layanan. B. Meningkatkan efisiensi layanan. C. Meningkatkan efektivitas layanan. D. Meningkatkan kepuasan pelanggan. E. Semua jawaban benar. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Semua jawaban benar. Pembahasannya, tujuan utama dari layanan operasional adalah meningkatkan kualitas layanan, efisiensi layanan, efektivitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Lanjut soal nomor 3. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, seorang operator layanan operasional menerima keluhan dari seorang pengguna layanan tentang kerusakan pada sistem informasi manajemen atau SIM yang menyebabkan keterlambatan pengajuan dokumen. Sebagai langkah awal, apa yang seharusnya dilakukan oleh operator untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang A. Segera melaporkan masalah tersebut ke supervisor dan meminta penggunaan layanan untuk menunggu. B. Mencoba melakukan troubleshooting dasar sesuai panduan yang telah ditetapkan. C. Mengabaikan keluhan pengguna karena tugas tersebut bukan tanggung jawab operator. D. Meminta pengguna untuk mengajukan ulang dokumen melalui jalur manual tanpa memberitahu supervisor. E. Menghubungi teknisi dan meminta pengguna untuk datang kembali pada hari lain. Jawaban yang tepat adalah B. Mencoba melakukan troubleshooting dasar sesuai panduan yang telah ditetapkan. Pembahasannya yaitu, langkah awal yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional adalah mencoba melakukan troubleshooting dasar sesuai panduan. Jika masalah tidak dapat diselesaikan, barulah operator melaporkannya ke supervisor atau teknisi terkait. Soal keempat. Di salah satu sekolah dasar negeri, kepala sekolah melaporkan adanya perangkat proyektor yang dikirim tidak menyala saat diuji coba. Apa yang harus dilakukan oleh operator sekolah? A. Menyimpan barang dan melaporkan kondisi ke Dinas Pendidikan. B. Menolak penerimaan dan mencatat kejadian dalam log internal. C. Membuat laporan tertulis dan menunda distribusi. D. Menghubungi penyedia dan meminta perakitan sesuai kontrak. E. Membuat berita acara kerusakan dan menghubungi pihak dinas. Jawaban yang benar adalah
Membuat berita acara kerusakan dan menghubungi pihak dinas. Pembahasannya yaitu menangani barang yang tidak berfungsi harus dilakukan secara formal dan profesional dengan membuat berita acara kerusakan dan menghubungi pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Soal nomor 5. Ketika menerima bantuan buku pelajaran dari dinas, operator sekolah dasar negeri 8 menemukan bahwa jenis buku tidak sesuai dengan jenjang kelas yang diajukan. Apa langkah yang paling tepat? A. Menandatangani surat jalan dan mendata barang sebelum distribusi. B. Menyimpan barang dan melaporkan kondisi ke Dinas Pendidikan. C. Membuat laporan tertulis dan menunda distribusi. D. Menolak seluruh barang karena tidak berlabel. E. Membuat berita acara kerusakan dan menghubungi pihak dinas. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Membuat laporan tertulis dan menunda distribusi. Pembahasannya, jika jenis barang atau buku tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan, maka distribusi harus ditunda untuk mencegah kesalahan dalam penggunaannya. Laporan tertulis menjadi dasar komunikasi dan tindak lanjut dari pihak dinas. Lanjut soal yang nomor 6. Seorang pengguna layanan merasa bingung dengan prosedur layanan baru. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional? A. Memberikan panduan tertulis yang tersedia tanpa penjelasan tambahan. B. Menjelaskan prosedur secara jelas dan sabar sesuai kebutuhan pengguna. C. Menyuruh pengguna untuk membaca informasi di papan pengumuman. D. Mengarahkan pengguna ke supervisor untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. E. Meminta pengguna untuk mencari informasi secara mandiri. Jawaban yang tepat adalah B. Menjelaskan prosedur secara jelas dan sabar sesuai kebutuhan pengguna. Pembahasannya yaitu operator bertugas memberikan informasi yang jelas kepada pengguna layanan untuk memastikan mereka memahami prosedur baru. Soal nomor 7. Di Dinas Kesehatan Kabupaten, operator menerima kiriman alat medis untuk puskesmas. Namun, dokumen pengiriman tertulis 20 unit, sementara barang yang datang hanya 18 unit. Apa yang harus dilakukan operator? A. Menerima 18 unit dan melanjutkan distribusi. B. Membuat berita acara kekurangan barang dan melaporkannya. C. Mencatat 18 unit sebagai stok baru. D. Menyimpan barang tanpa didistribusikan. Meminta petugas gudang mengisi kekurangan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Membuat berita acara kekurangan barang dan melaporkannya. Pembahasannya yaitu kekurangan barang harus dilaporkan secara resmi agar ada penanganan yang sesuai. Membuat berita acara kekurangan barang adalah langkah administratif yang tepat, menunjukkan akuntabilitas. Soal nomor 8. Operator layanan operasional di Dinas Sosial menerima pengiriman lemari arsip. Setelah diperiksa, lemari tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. Apa tindakan yang paling tepat? A. Menggunakan lemari karena fungsinya tetap. B. Mengembalikan semua barang ke vendor. C. Mencatat sebagai aset baru dan digunakan. D. Membuat berita acara ketidaksesuaian spesifikasi. E. Menyimpan barang dan menunggu instruksi kepala dinas. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Membuat berita acara ketidaksesuaian spesifikasi. Pembahasannya itu, langkah yang benar secara prosedural adalah membuat berita acara ketidaksesuaian spesifikasi. Hal ini penting untuk dokumentasi dan langkah awal untuk melakukan tindak lanjut kepada vendor, agar tidak terjadi kerugian negara atau pelanggaran kontrak. Soal nomor 9. Apakah yang dimaksud dengan standar operasional prosedur atau SOP? A. Prosedur yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan.
B. Prosedur yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi layanan. C. Prosedur yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas layanan. D. Prosedur yang digunakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. E. Semua jawaban benar. Jadi jawaban yang tepat adalah semua jawaban benar. Pembahasannya yaitu standar operasional prosedur atau SOP adalah prosedur yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi layanan, efektivitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Soal yang ke-10. Apakah yang dimaksud dengan evaluasi layanan? A. Prosedur yang digunakan untuk menilai kualitas layanan. B. Prosedur yang digunakan untuk menilai efisiensi layanan. C. Prosedur yang digunakan untuk menilai efektivitas layanan. D. Prosedur yang digunakan untuk menilai kepuasan pelanggan. C. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah semua jawaban benar. Pembahasannya yaitu evaluasi layanan adalah proses yang digunakan untuk menilai kualitas layanan, efisiensi layanan, efektivitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Nah, itu tadi adalah 10 soal P3K teknis operator layanan operasional yang sering muncul di seleksi P3K. Saya doakan semoga kalian lulus dalam seleksi P3K maupun CPNS tahun ini. Untuk soal selanjutnya bisa kalian simak pada channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.